dengan untuk menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah bersama-sama belajar dan mempelajari tentang keutamaan besar dari menyambung tali silaturahim. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa menyambung tali silaturahim memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah. Di antara keutamaan tersebut ada yang manfaatnya kembali kepada kita, yaitu Allah akan melapangkan rizki kita dan Allah akan memanjangkan umur kita. Kita jelaskan secara terperinci maksud dari dipanjangkan umur kita. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah diberikan keberkahan pada umurnya meskipun umurnya tidak panjang. Yang kedua, secara hakiki Allah Subhanahu wa taala berikan dia umur yang panjang. Ketika malaikat yang memegang catatan takdir diberi info oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, kalau seandainya fulan menyambung tali silaturahim, maka berikan dia umur 100 tahun. Namun jika tidak menyambungnya, maka cukup ada 60 tahun seperti yang di catatan yang Anda bawa. Cukup. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, yang bisa dirubah bukan catatan yang ada di Lauhul Mahfud, tetapi catatan yang dibawa oleh malaikat yang ada di langit dunia. Itu yang bisa dirubah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan Allah juga menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab yang ada di Lauhul Mahfud. Itulah yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganti. Yang mengetahui isinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ketika kita membahas tentang silaturahim, maka orang-orang yang termasuk dalam kategori memutus tali silaturahim terbesar, terparah adalah orang yang memutus tali silaturahim kepada orang tua kandungnya. Dia melalaikan kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Kita sampaikan di pertemuan yang lalu, di antara melalaikan kewajiban adalah menaruh kedua orang tua atau salah satu dari keduanya di panti jompo. Ini termasuk kedurhakaan yang sangat besar. Karena dulu orang tua kita dalam kondisi apapun mereka merawat kita. Dalam kondisi apapun. Maka ketika kita sudah dewasa dan kita diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk berbakti, dalam kondisi apapun kita wajib merawat kedua orang tua kita. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas lebih dalam insyaallah terkait fikih berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa tema ini perlu diangkat kembali? Karena sebagian orang tua bersembunyi dengan status mereka sebagai orang tua, kemudian sewena-wena terhadap anaknya.
bersembunyi di belakang status mereka sebagai orang tua, kemudian berbuat sewenang-wenang kepada anaknya. Ada atau tidak, Pak? Ada. Saya ini orang tuamu, kamu harus nurut. Padahal kadang-kadang yang diperintah itu tidak sesuai dengan syariat. Ini sebagai contoh. Apakah ini masuk dalam kategori durhaka kepada kedua orang tua atau orang tua? Ini akan kita bahas. Sebelum kita masuk pada tema ini, tentu tidak asing di telinga kita, banyak sekali keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Di antara keutamaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama kali adalah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ketika ada kalimat boleh mengakhirkan sholat, itu bukan berarti mengakhirkan sholat sampai mendekati waktu sholat setelahnya. Contoh, sholat duhur dimulai jam 12:30, diakhiri jam 3:30. Sholatnya jam 3:30 kurang 5 menit. Ini termasuk dalam ancaman. Fawailun lil musallin. Karena dalam mazhab Syafi'i maksudnya adalah mengakhirkan sebentar dari waktunya, tidak sampai mepet masuk waktu setelahnya. Ini termasuk dalam ancaman. As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Ini yang pertama. Amalan yang paling Allah cintai kedua adalah, Rasulullah ditanya, summa ai, kemudian apa wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah ditanya kembali, summa ai, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi birrul walidain itu adalah amalan terbaik setelah apa, Pak? Salat. Ini menunjukkan agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam hadis yang juga sering disampaikan, salah seorang dari 3 Bani Israel yang ketika itu masuk ke dalam gua, kemudian ada batu yang besar menutupi gua tersebut. Salah seorang di antara mereka berdoa, ya Allah, bertawasul kepada Allah, aku memiliki kedua orang tua dan aku membawa susu yang sebenarnya untuk anak-anakku, aku siapkan untuk kedua orang tuaku, untuk bapakku, aku sisakan untuk bapakku. Kemudian singkatnya, orang ini diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian batu yang besar itu mulai bergeser dan diteruskan dengan orang yang ketiga. Akhirnya mereka bertiga bisa keluar dari gua tersebut. Yang kita harapkan adalah keutamaan yang ketiga, yaitu Bapak Ibu sekalian, birrul walidain adalah sebab diampuninya dosa-dosa besar. Bukan hanya dosa kecil, Bapak Ibu sekalian, tapi sebab diampuninya dosa-dosa besar. Ada 2 hadis yang akan kami sampaikan. Tentu tidak asing bagi kita, dosa besar itu banyak sekali. Di antaranya adalah berzina, kemudian sihir, kemudian datang ke dukun, kemudian mencuri, membunuh, dan sebutkan semua dosa besar. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita berbakti kepada kedua orang tua. Dengan syarat, Bapak Ibu sekalian, tentunya berbakti kepada orang tua itu butuh power di dalam hati.
Sehingga orang yang berbakti kepada orang tua pasti hatinya bersih. Ketika seseorang berbakti kepada orang tua, berarti dia sudah bertekad untuk taubatan nasuha. Maka dosa-dosa besar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang akan kami sampaikan. Yang satu hadis marfu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Faqala, laki-laki tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni asabtu dzanban." Sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar. Fahalli min taubah. Apakah aku masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hallaka min ummin?" Apakah engkau masih memiliki ibu? Qala la. Tidak. Qala hallaka min khalah? Apakah engkau masih memiliki seorang bibi? Qala na'am. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi agar dosanya diterima. Apa solusinya? Fabirroha. Berbaktilah Anda kepada bibi Anda. Karena orang tuanya sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal. Diperintahkan untuk berbakti kepada bibinya yang masih hidup. Kemudian terjadi di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu atahu rajulun. Ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma faqal. Dia mengatakan, "Inni khatabtu imra'atan." Wahai Ibnu Abbas, aku pernah berkhitbah, meminang seorang wanita. Kemudian fa'abat an tankihani. Namun wanita tersebut enggan menikah dengan diriku. Jadi ditolak. Wa khatabaha ghairi. Ada laki-laki lain datang untuk mengkhidbahnya, meminangnya. Fa ahabbat an tankihahu. Kemudian khidbahnya diterima dan dia ingin menikah dengan laki-laki lain. Jadi di sini cemburu. Cemburu dan geram. Cemburu dan apa? Geram. Fagirtu 'alaiha faqataltuha. Aku cemburu. Karena wanita ini menerima pinangan laki-laki lain dan tidak menerima pinanganku. Aku cemburu. Fagirtu 'alaiha faqataltuha. Tidak main-main Bapak-Ibu sekalian. Wanita tersebut kemudian dibunuh. Siapa yang membunuh? Yang cemburu tadi. Yang melamar pertama kali namun ditolak. Kemudian dibunuh wanita tersebut. Fahalli min taubah. Wahai Rasulullah, wahai Ibnu Abbas, apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ummuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup? Qala la. Tidak. Qala tub ilallahi azza wa jal. Kalau begitu bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan mendekatlah kepada Allah semampumu. Fadhahabtu, kemudian Atta yang melihat kejadian itu, namanya Atta, pergi fasa'altu Ibnu Abbas, kemudian dia bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi, kenapa Anda bertanya kepada yang berbuat dosa tadi tentang apakah ibunya masih hidup? Maka Ibnu Abbas mengatakan, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak pernah mengetahui satu amalan yang paling dekat dengan Allah daripada berbakti kepada ibu. Maka Ibnu Abbas berfatwa, kalau taubatmu ingin diterima, berbaktilah kepada ibumu. Jadi siapapun yang pernah melakukan dosa besar, cara menghapus dosa besarnya supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara birrul walidah, berbakti kepada ibu, termasuk juga berbakti kepada
bapak alias berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disebutkan ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Tapi di sini ada sikap-sikap dari orang tua yang kadang-kadang tidak tepat. Kadang-kadang kita bersembunyi di belakang status kita sebagai orang tua dan kita berbuat seenaknya kepada anak kita. Contoh, Mas, buatkan kopi. Bapak buatkan apa? Kopi. Kemudian anaknya mengatakan, Pak, capek saya. Kira-kira durhaka enggak orang anaknya? Anaknya durhaka atau tidak? Pak, saya capek, mau tidur. Anaknya durhaka atau tidak? Ini kasus pertama. Kasus kedua untuk anak perempuan. Kebetulan bapaknya mewajibkan perempuan untuk pakai cadar. Anaknya berpendapat tidak wajib pakai cadar. Ini sering terjadi, Pak. Ini kasus ini sering terjadi. Anaknya berpendapat tidak wajib pakai apa? Cadar. Orang tuanya mewajibkan anaknya pakai cadar. Baik, ulama bertakun. Sikap yang benar, anaknya pakai cadar atau tidak? Ini penting untuk dibahas. Kenapa? Karena pasti di dalam satu keluarga itu ada saja perbedaan-perbedaan pendapat. Apakah lantas perbedaan pendapat itu menjadikan ketika berbeda dan tidak mentaati kemauan orang tua, kemudian kita dihukumi sebagai anak yang durhaka atau tidak? Ini perlu dibahas. Contoh yang lain, ibunya pingin dibalik, Pak ya, anaknya nggak pakai apa? Cadar. Tapi anaknya kekeh, tetap saya harus pakai apa? Cadar. Ini juga perlu dibahas. Kemudian juga yang ketiga, masalah perbedaan fikih lainnya, diantaranya adalah warna baju. Anaknya kekeh, saya pokoknya harus hitam. Harus apa? Hitam. Ibunya bilang, nak, Rasulullah tuh nggak pernah bilang harus hitam, hijau pun boleh, biru dongker juga boleh, nggak apa-apa, nggak harus hitam. Nah, kira-kira kalau anaknya tetap ingin yang hitam, durhaka atau tidak? Ternyata Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kasus-kasus di sekitar kita. Kadang-kadang kita anggap itu sebuah kedurhakaan yang membuat hati kita tidak tenang, tidak nyaman, padahal itu bukan durhaka. Padahal itu bukan apa? Durhaka. Maka di dalam beda pendapat fikih kepada orang tua atau dengan orang tua, maka kita harus melihat terlebih dahulu pilihan fikih orang tua. Ini harus kita utamakan. Selama khilafnya masih dalam ranah ahlus sunnah wal jamaah. Ini kaidahnya seperti itu, Pak. Kaidahnya seperti itu. Contoh tadi kita masukkan, atau yang lain. Ibunya pingin atau bapaknya pingin anaknya kalau sholat tahiyatnya iftiros. Tapi anaknya pinginnya tawarruk. Kira-kira ikut pendapat bapaknya atau ikut pendapat sendiri? Ikut pendapat bapaknya. Ini termasuk berbakti kepada orang tua. Dengan niat diantaranya adalah, ya Allah, ini saya ingin menyenangkan hati bapak saya, dan ini khilafnya bukan khilaf yang membahayakan. Hanya khilaf ijtihadiyah. Atau sebaliknya. Mas, kalau sholat jangan malu-maluin bapak. Bapak ini dari kecil kalau sholat tawarruk, yang baru lulus pesantren kok sudah iftiros. Beda dengan keluarga, tolong pakai tawarruk. Maka anaknya ikut bapaknya. Kenapa? Karena ini masalah khilaf ijtihadiyah. Terjadi enggak, Pak, di tengah-tengah keluarga? Kadang-kadang terjadi, betul ya, Pak?
Kalau fikihnya fikih ijtihadiyah, maka lebih baik mengikuti pendapat orang tua selama itu sekali lagi masih dalam ranah ijtihadiyah yang muktabar. Masih dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan bahwa durhaka kepada orang tua itu tidak mesti ketika kita berbeda pendapat dengan orang tua. Karena durhaka itu, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah, ini perlu kita catat baik-baik, Pak. Setiap perbuatan atau yang semisalnya, perkataan atau perbuatan yang dilakukan anak yang membuat orang tua tersakiti. Tetapi bukan hanya sakit level rendah. Tersakiti dengan level sakit yang tidak ringan. Yang tidak apa? Ringan. Yaitu benar-benar sakit hati. Yang tidak ringan. Padahal perbuatan tersebut bukan hal yang wajib. Padahal perbuatan tersebut bukan hal yang wajib. Contoh durhaka. Kita menelantarkan orang tua kita yang sudah tua renta di panti jompo. Ini durhaka. Ketika orang tua kita lemah, tidak mampu bekerja, tua renta, sakit, kemudian kita tidak membantu, tidak memberikan nafkah, tidak menolongnya. Ini juga termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian contoh yang lain, ketika perbedaan tadi terjadi, tidak menuruti, itu tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau sampai membentak, kemudian sampai melotot, sampai memukul, apalagi menyiksa, dan na'udzubillah sampai membunuh, maka ini masuk dalam kategori apa? Durhaka. Karena ini jelas menyakiti, dan menyakitinya bukan level yang ringan. Ini levelnya sudah berat. Jadi tidak semua ketika kita tidak setuju dengan orang tua lantas kita durhaka, tidak. Yang durhaka itu ketika level menyakitinya sudah level yang tidak ringan, level tinggi. Ini durhaka, dinamakan apa? Durhaka. Jadi tadi kalau disuruh buat kopi, kemudian kita sedang sakit misalnya, atau sedang malas keluar kamar, maka itu tidak masuk durhaka. Selama kita tidak mencaci maki. Tapi itu masuk dalam su'ul adab. Akhlak yang tidak baik, adab yang buruk. Tapi tidak sampai derajat apa, Pak? Durhaka. Karena durhaka ini dosa besar. Pernah nggak, Pak, kita disuruh terus nggak mau? Nah, kalau kita nggak mau, diam, Pak, saya capek misalnya, nggak mau, udah sampai situ saja, itu tidak sampai durhaka. Tapi kalau sampai melototi, kemudian membentak, itu sampai menyakiti hati orang tua, maka itu dinamakan durhaka. Bisa difahami perbedaannya? Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang biasanya yang sering terjadi adalah anak dilarang main HP. Betul, Pak? Tapi anak tetap main HP, tidak mau berhenti. Kira-kira anak kita durhaka enggak? Selama anak kita diam, tidak masuk dalam kategori durhaka, tetapi masuk dalam su'ul adab. Adabnya kurang baik, adabnya buruk, akhlaknya buruk kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian juga untuk anak perempuan, kadang-kadang kita masukkan pesantren, pulang-pulang malah enggak bantu orang tua. Ya, ini biasanya kalau tidak dididik, mental dan karakternya berbahaya, Pak. Jadi nanti ketika pulang rumah, ya, bukannya bantu orang tua, malah merepotkan orang tua. Ya, harus dididik karakter dan mental anak-anak kita. Jadi ketika pulang disuruh cuci piring, tidak mau. Tidak mau cuci piring. Durhaka atau enggak, Pak? Tidak durhaka selama tidak menyakiti. Diam saja. Saya capek. Atau main HP saja. Tidak durhaka. Tapi kalau sampai membentak, ini kan tugas ibu. Saya itu anak. Nah, misalnya begitu ya, sampai membentak, mengeluarkan kata-kata seperti itu, maka ini bisa masuk dalam kategori
durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi sekali lagi tidak bisa diapakan, Pak? Disamakan. Ya, durhaka itu levelnya sudah apa? Sudah tidak ringan lagi. Kalau levelnya baru tidak mau, ya males, nah itu tidak sampai durhaka kepada kedua orang tua. Bisa difahami insyaallah? Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang penting juga untuk kita bahas adalah terkait menafkahi orang tua. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa harta kita itu dan kita itu milik siapa? Milik bapak kita. Ternyata hadis ini tidak bisa difahami secara tekstual. Karena kalau difahami secara tekstual, yang kasihan siapa, Pak? Yang kasihan anaknya. Yang kasihan anaknya. Bapaknya datang ke rumah, ada mobil, diambil kunci, ini buat bapak ya, pergi. Ya, datang ke rumah, ambil yang paling bagus buat bapak ya, pergi. Ternyata ada penjelasan dari ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi ada orang tua yang hukumnya wajib kita nafkahi, ada orang tua yang hukumnya sunnah kita nafkahi. Kira-kira siapa, Pak, yang wajib kita nafkahi? Orang tua yang seperti apa? Tentunya orang tua yang kondisinya membutuhkan kita. Ini wajib untuk kita nafkahi. Yang tidak wajib kita nafkahi adalah orang tua yang memang secara kondisi tidak butuh kita. Mungkin butuhnya kasih sayang. Tetapi kalau dari sisi finansial, dia tidak butuh dengan kita. Nah, kita akan menyebutkan beberapa hal yang biasanya membuat orang tua menjadi butuh dan kita wajib memberikan nafkah kepada mereka. Yang pertama adalah sudah tidak kuat bekerja. Dulu mungkin ketika muda, bapak ibu kita, bapak kita atau ibu kita, dua-duanya kadang-kadang dalam satu keluarga bekerja keras, banting tulang untuk menafkahi kita. Namun namanya umur, Bapak Ibu sekalian, orang itu semakin tua, maka fisiknya semakin lemah. Orang tua sudah tidak kuat lagi bekerja, maka wajib bagi kita untuk memberikan nafkah. Kecuali orang tua kita sudah tidak kuat bekerja, tapi sahamnya di mana-mana. Ini beda lagi. Sahamnya di mana? Jadi tidak kerja tapi uangnya terus mengalir, ini beda lagi. Bisa jadi malah kita yang wajib dizakati. ya, jadi orang tua kita, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah tidak wajib, sudah tidak kuat bekerja, maka kita wajib untuk memberikan nafkah, kecuali kalau sahamnya di mana-mana. Ini penting, ya, karena yang menjadi ukurannya adalah finansialnya, baik dari hasil kerjanya sendiri atau dari menanam saham. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, orang tua yang miskin. Dia bekerja, tetapi hasilnya tidak mampu mengcover seluruh kebutuhannya. Di sini kita wajib mengcover kebutuhan yang sisa tadi, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Contohnya, bapak ibu kita baru mampu beli beras, tapi nggak mampu beli listrik. Wajib kita belikan listrik. Wajib hukumnya. Nah, ini yang kedua. Jadi miskin artinya tidak mampu mengcover seluruh kebutuhan hidupnya. Tetap bekerja, tapi tidak mampu mengcover seluruh kebutuhan hidupnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang tua kita sakit dan tidak punya saham. Ya, orang tua kita apa? Sakit. Sehingga tidak mampu untuk bekerja. Ini wajib kita memberikan nafkah kepada orang tua yang seperti ini. Kemudian yang keempat, cacat. Mungkin dulu ketika masih sehat, ya bekerja giat, kemudian tabrakan, ditabrak, akhirnya cacat, tidak bisa kerja kembali. Atau kecelakaan kerja, matanya kena obeng misalnya, buta sebelah, nggak bisa lagi kerja. Maka wajib bagi anaknya untuk menafkahi orang tuanya tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima,
Yang kelima adalah gila. Nah, kalau anak diuji dengan orang tua yang gila, maka dia wajib menjamin nafkahnya sampai kapan, Pak? Sampai dia wafat atau bapaknya wafat. Sampai dia wafat atau bapaknya wafat. Wajib hukumnya. Ini yang kelima. Kemudian, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau anaknya lebih dari satu? Kalau anaknya satu kan yang wajib siapa, Pak? Anaknya. Kalau lebih dari satu, anaknya 5. Bagaimana cara menafkahinya? Dibagi rata atau bagaimana? Jawabannya dibagi rata. Dibagi rata. Misalnya kebutuhan bapak kita 7 juta 1 bulan. Anaknya ada 7 misalnya. Maka setiap anak wajib memberikan berapa? 1 juta. Kecuali anak yang tidak mampu. Kecuali anak yang tidak mampu atau wanita yang sudah dinikahi atau tidak bekerja. Misalnya ada wanita sudah nikah dan tidak punya penghasilan sendiri, maka dia tidak wajib memberikan nafkah kepada bapaknya. Karena dia wajib melayani siapa? Suaminya. Wajib melayani suaminya. Tidak wajib memberikan nafkah kepada bapaknya. Ini untuk anak wanita. Untuk anak laki-laki, maka yang mampu tadi urunan. Urunan dipukul rata. Alhamdulillah kalau ada misalnya yang lebih berharta, dia berinfak lebih. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada maka dibagi rata. Ini hukum asalnya. Ya, bisa dipahami insyaallah cara nafkah kalau ternyata anaknya banyak, dan juga bagaimana kalau anaknya wanita sudah nikah. Ya, maka tidak wajib dia memberikan apa nafkah. Kalau anaknya wanita semua, Pak. Nah, ini dia. Makanya punya anak wanita itu, Pak, lebih dari 2. Itu balasannya apa? 2 atau lebih, balasannya apa? Surga. Surga balasannya. Karena berat. Ya, punya anak wanita itu apa? Berat, tidak mudah. Belum nanti nyarikan jodoh. Betul, Pak ya? Dan seterusnya. Terus terputus taatnya dia kepada suami, bukan lagi kepada orang tua. Maka paling berat itu melepas anak perempuan. Ya, karena kalau sudah dilepas, ya sudah dia milik siapa? Suaminya. Maka pinter-pinter ibu cari menantu yang bujur, ya, cari menantu yang baik. Jadi tidak membeda-bedakan antara orang tua kandung dengan orang tua istri. Ini penting untuk diperhatikan. Meskipun yang wajib dinafkahi orang tua kandungnya, tetapi dia tidak boleh memutuskan tali silaturahim antara istrinya dengan kedua orang tuanya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Yang mana ujian tersebut kadang-kadang memaksa kita untuk menjadi orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya, kita ditakdirkan tinggal dekat dengan orang tua. Jangan iri dengan yang jauh dari orang tua. Kita tinggal dekat dengan orang tua, artinya di situ Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti lebih banyak daripada yang jauh. Ini yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ada orang diuji diberikan harta yang lebih banyak daripada saudara-saudara yang lain. Jangan iri ketika kita sering memberi lebih kepada orang tua kita daripada saudara-saudara kita yang lainnya. Artinya apa? Jangan jadikan itu beban. Karena Allah memilih kita untuk menjadi yang terbaik bagi kedua orang tua kita. Kadang-kadang Pak, orang tua itu milih-milih juga kepada anak. Pokoknya kamu yang gak boleh jauh dari bapak ibu. Maka ketika kita terpilih, ambil kesempatan itu. Ambil kesempatan itu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini kondisi di mana kadang-kadang seseorang itu dipaksa untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Jangan salahkan keadaan tersebut. Tapi kita harus apa, Pak?
harus mensyukuri keadaan tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita fahami terkait mendidik anak. Terkait apa? Mendidik anak. Banyak di antara kita memaksa anak kita untuk menjadi sesuai dengan keinginan kita. Ini sebagian mengatakan berbuat buruk kepada anak, durhaka kepada anak. Jangan memaksa anak kita menjadi seperti keinginan kita. Tetapi kita wajib mencari bakat dan minat anak kita. Jangan dipaksa sesuai dengan apa? Keinginan kita. Sesuaikan dengan bakat dan minat anak. Ini yang paling penting. Karena nanti kalau kita paksa anak kita seperti itu, ditakutkan suatu saat nanti dia akan memberontak. Dia akan apa? Memberontak. Ternyata penyebabnya adalah kita sendiri. Anak kita akan durhaka kepada kita. Penyebabnya siapa, Pak? Kita sendiri. Itu yang saya katakan tadi di awal, jangan bersembunyi di belakang status orang tua. Kemudian kita berbuat sewenang-wenang terhadap anak kita. Dan ini disamakan dengan bersembunyi dalam segala hal. Contoh, kita dipilih menjadi pemimpin. Dipilih menjadi apa? Pemimpin. Jangan bersembunyi di balik kepemimpinan kita dengan dalih pemimpin itu harus ditaati. Pemimpin siapa? Harus ditaati. Padahal perintah kita menyelisihi Al-Quran dan Sunnah misalnya. Ya. Sama. Ya. Di satu pesantren misalnya, ya. Mentang-mentang kita jadi pimpinannya misalnya, semua ustadz harus taat. Padahal jelas-jelas itu mungkar. Jangan bersembunyi di belakang manhaj sama. Jangan bersembunyi di belakang apa? Manhaj, di belakang taat kepada pemimpin, kemudian kita manfaatkan hal tersebut untuk membabi buta, untuk bersikap sewenang-wenang terhadap bawahan kita, termasuk kepada anak-anak kita, karena itu juga tidak baik. Jadi jangan melihat dari satu arah. Kita juga harus memperbaiki diri kita sendiri. Kita harus menjadi soleh dengan tujuan supaya anak-anak kita juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anak-anak yang soleh. Kita sering mendengar ada satu anak yatim di dalam surah Al-Kahfi yang hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tembok, ya, dilihat Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika itu hampir hancur. Kemudian Nabi Khidir memperbaikinya, kemudian dilihat ternyata di bawah tembok tersebut ada apa, Pak? Ada harta milik anak yatim. Ternyata para ulama tafsir mengatakan wa kana abuhuma sholihah. Bapak yang soleh itulah yang menyebabkan harta anak yatim itu masih ada. Karena bapaknya soleh, maka hartanya dijaga. Maka Allah menjadikan anaknya juga soleh. Bapaknya itu adalah kakek yang ketujuh. Kakek yang ketujuh. Jadi kakek yang ketujuh soleh, diberikan anak yang soleh keturunan yang ketujuh. Jadi wakana abu suma solihan itu kakeknya yang jauh, bukan bapaknya langsung, Pak. Nomor 7. Nah, ini menunjukkan bahwa kesolehan kita sangat berpengaruh pada kesolehan anak. Ya, kalau mendidik anak SMP beda, Pak, dengan anak SMA. Tidak bisa kita samakan. Tidak bisa kita samakan. Anak SMA itu sudah remaja, sudah dewasa. Dia harusnya diajak berlogika, diajak berpikir. Diajak berpikir. Contohnya, Pak, saya mau merokok misalnya. Gimana cara kita membantah anak kita, Pak? Mau merokok misalnya. Caranya begini, bilang ke anak kita, nak, adalah perokok itu dianggap baik sama orang lain. Enggak ada, Pak. Pasti ada menjawab. Kenapa ngerokok di kamar mandi? Kenapa ngerokok di WC? Kenapa ketika abah, misalnya ada seorang orang tua pulang ke rumah, anak bayinya nggak dikasih rokok? Atau antum nggak dikasih rokok dulu? Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa perokok itu sebenarnya mengakui bahwa itu tidak baik. Ya, tahu. Secara tidak langsung tahu dia.
Tidak baik. Nah, ini cara-cara untuk mendidik anak SMA. Jadi jangan langsung ambil rokoknya kemudian dibuang, tidak kasih uang saku, tidak seperti itu. Diajak apa, Pak? Berdiskusi, diajak apa? Berlogika. Ini salah satu mendidik anak-anak yang sudah remaja, anak SMA. Ya, jadi tidak bisa dikerasi. Kalau anak SMP masih bisa insya Allah. Ya, anak kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, mungkin bisa ditanyakan ke Dr. Karyono ya, yang lebih tahu tentang psikolog. Inilah cara mendidik anak supaya ke depan anak kita menjadi anak yang baik kepada kita. Ya, karena kita itu guru yang terbaik bagi siapa? Bagi anak-anak kita. Anak-anak kita meniru kita. Kita teriak-teriak di rumah, ya anak kita ikut teriak-teriak di rumah. Kita ngaji di rumah, anak kita ikut ngaji, insya Allah. Itulah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT, beberapa hal yang terkait dengan fikih berbakti kepada kedua orang tua. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat, tentunya untuk selalu niat amal dan disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.